Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu, adapun bab al-asiru yang ke-10 di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini, fi dzikri halil ardi, di dalam menerangkan tingkah atau keadaannya bumi. Jadi bumi ngapo, ketika orang kok mati itu dia ngapo. Nah, gitu loh ya. Wal qabri, dan juga kubur. Yang ke-9 kemarin sudah ya. Kalau yang ke-9 kemarin kan begitu orang mate teksek dicabut nyawanya. Nah, itu yang kemarin itu ada 3 panggilan. Yang kamu ditinggalkan dunia, apa dunia meninggalkanmu, dan seterusnya itu loh ya. Nah, terus ketika dikafani, ketika dimandiin, ketika diangkat direnggo-renggo, ketika disolati, kemarin sudah ya. Terus ketika dibawa ke kuburan. Lah sekarang ketika mayit itu sudah dicemplungkan di dalam kubur. Nah, ini keterangannya ya. Qala, sudah berkata siapa Anas, sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, innal ardo, sesungguhnya bumi itu tunadi, bengok-bengok bahasa Jawanya. Bahasa kita ya apa ya? Bengok, berseru. Nah, ya, bercakap, manggil-manggil. Nah, ya. Jadi bumi itu setiap hari, kula yaumin, di dalam tiap harinya, asaro kalimatin, 10 kalimat. Kita sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, ngerti nggak ngerti, kita dengar ataupun tidak ya. Itu bumi itu setiap harinya, setiap hari ini itu bengok-bengok, manggil-manggil atau ngundang-ngundang 10 kali kalimat. Panggilan-panggilannya apa wae? Takulu, berkata siapa bumi. Berkatanya bagaimana? Ini perkataan bumi kepada kita manusia ya. Ya bena Adam, wahai anak Adam, tus'i, meluaskan siapa saya, ala dohri, kepada punggung saya, wa masiroka, dan juga tempat kembalimu, fi batni, di dalam perutku. Jadi yang pertama panggilannya yang diucapkan bumi bagaimana? Hei anak Adam, ya dia tahu namanya, panggil namanya. Hei Pak Komar, Pak Topik, Pak Mukhlis, Ibta, Pak Tamrin, wes gitulah pokoknya ya kan. Nah itu. Nah, ini ngopo iki kok ngene. Nah, yes. Jadi bumi itu manggil-manggil. Yang pertama panggilannya apa? Wahai para manusia, ya, aku sudah meluaskan punggungku, mempersilahkan punggungku untuk kalian beraktivitas. Tapi ingat, wa masiroka, dan adapun tempat kembali kalian itu fibat nih, di dalam perutku. Serah kau nak ngapo itu serah. Ya kan, nak sholat, nak idak, nak ngaji, nak idak, nak maling sawit, nak maling getah, nak motong kerja yang baik, nak idak, ya kan. Nah itu terserah. Cuman ingat ya, nanti kamu akan aku masukkan ke dalam perutku. Itu kata bumi. Terima ya begitu, enggak ya begitu. Ya itu. Nah itu Pak Komar ya, yang pertama ya. Wa taksi, dan bermaksiat siapa engkau, ala dohri, di atas punggungku. Wa tu'adiba, dan disiksa siapa engkau, fi batni, di dalam perutku. Ya, jadi terserah kalian, ibaratnya nak bermaksiat monggo silahkan, ya kan. Itu, tapi ingat, nanti kamu akan disiksa di dalam perutku.
perutku. Wa tathaku dan wa tathaku dan guyu apa? Tertawa siapa engkau ala dhori di atas punggungku. Wa tabki dan akan menangis siapa kalian semua fi batni di dalam perutku. Kalian tertawalah sepuasmu di atas punggungku, tapi ingat nanti kamu akan menangis di dalam perutku. Wes mbuh kalian terima enggak terima, ini kata bumi ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Pokoknya kalau Nabi itu mengajarkan kita boleh tertawa kalau bersama-sama kawannya, berbahagia ya. Tapi nanti kalau di saat sepi, tengah malam, menangis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu, jangan dibalik. Ketika kumpul kawannya cak-cak kusuk, nangis, dongo, nanti kalau lepas dewean nggak pernah dongak seperti itu, ketawa-ketawa terus. Nah, kalau pas di orang banyak cacak khusyuk, nah ketika sendirian malah ndak sama sekali, yaitu terbalik. Ya sudah, kalau pas ada kawannya tertawalah Pak Janis ya. Pesan saya tertawa itu kalau ada kawan. Nah, senyum juga kalau ada kawannya nggih Padar nggih. Aja nemburi omah dhewean guyu dhewe. Mbok dhe iku kaget lho, lha apa iku pakane iku ngono nggih. Jadi pas ada kawannya tertawa, nanti kalau sendirian dengan Allah, berbisik dengan Allah, baru kita menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik Pak Guru Tamrin. Pak guru agama ya kan. Engko nak ndonga nang ngarepe wong cacak nangis, ya Allah. Nah, rupanya ketika sholat tahajud atau sendirian dengan Allah malah santai-santai wae. Lah itu terbalik ya. Supaya apa? Supaya nanti kita dikubur itu tidak menangis, tidak menyesali perbuatan kita di dunia. Yang seterusnya yang diomongkan oleh bumi kepada kita tiap hari ini, ingat-ingat ini tiap hari. Yang seterusnya yaitu watakulu dan makan siapa engkau al-haroma kepada sesuatu yang haram ala dhuhri di atas punggungku. Watakuluka dan akan memakan kepadamu apa adidanu belatung-belatung fit batni di dalam perutku. Terserah kamu nak dikhutbahi Pak Komar, dinasehati Pak Topik, dinasehati Pak Guru Tamrin, dinasehati Mbah Dur, enggak gugu, enggak nurut, terserah. Sing korupsi lah, sing nyolong sawit lah, sing nyolong wis macem-macem, ya kan itu, sing nipu koncone lah. Tapi ingat, kamu makan di atas bumi keharuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diharamkan Allah. Tapi ingat, nanti kalau kamu sudah mati, bahasa Inggrisnya itu mau diar, ya kan itu. Nah, itu nanti kamu akan dimakan oleh belatung di dalam bumi. Wa tafrahu dan senang-senang siapa kalian semua ala dhuhri di atas punggungku. Wa tahzanu dan akan susah siapa engkau fi batni di dalam perutku. Nah, kue cacak gembira, riang, ya kan, dengan apa yang engkau miliki, bangga, pamer, ya kan. Nah, tapi ingat nanti kamu akan susah di dalam perutku. Ya tadi, kalau kita di hadapan orang banyak, usahakan kita nampakkan gembira atau senengnya. Tapi nanti kalau pas sendirian dengan Allah, mengadukan atas segala yang kita alami kepada Allah sendirian, ya kita ibaratnya bersungguh-sungguh menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti sebaliknya, di dunia ya kita bahagia, nanti di perut bumi ya kita akan bahagia. Mudah-mudahan kita semuanya begitu. Amin Allahumma amin. Wa tajma'u dan mengumpulkan siapa kalian semua al-haroma
kepada segala sesuatu yang haram ala dhuhri di atas punggungku, wa tadubu dan akan disiksa, ya Pak ya, dilebur. Nah, dilebur siapa kalian semua, fi batni di dalam perutku. Di dunia bebas mengumpulkan yang haram-haram yang dilarang oleh Allah, tapi ingat nanti itu semua akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam bumi alias sudah mati. Wa tahtalu dan menghina, menyombongkan diri. Siapa kalian semua ala dhuhri di atas punggungku, wa tadullu dan akan hina siapa kalian semua fi batni di dalam perutku. Di dunia kau menyombongkan diri, pangkatnya dhuwur, kedudukannya tinggi, ya kan, pelagi jadi guru agama wes templidine pol umpama kan itu. Nah itu mending guru agama apa lah, itu RT lah, terserah lah, ya kan, lagi jadi RT umpama wes sok-sokan wes ora ono sing ndak ada yang ibaratnya dihargainya, sok-sokan semua, ya kan. Nah itu walal mu'alif rahimah. Kalau presiden tentu nian ibaratnya kan itu. Kepala desa agak tinggi loh, kok RT hampir tidak lulus. Oleh menyombongkan dirinya sundul langit, ya kan itu. Ya tapi ingat, ya kan, lagi punya mobil masya Allah, noleh uang wis ora. Nah, biasanya tuh disapa tuh negur, Pak Guru, ini sudah ada mobil, wah Caca tidak tahu, ya kan itu. Ya, nak numpang Caca tidak tahu, kan itu. Apalagi numpang kok sombong ya masya Allah. Nah itu ya. Nah ini ingat dah kemarin kita ngaji itu ya. Allah itu benci beberapa hal. Salah satunya, ya kan, Allah itu benci orang yang ibaratnya apa ya, sombong. Allah lebih benci lagi sudah orang kere kok sombong. Jangan gitu Pak Guru ya. Sudah ya, Pak Guru Tamrin nggak kere lah wong. Sudah wong sudah apa masuk di P3K kok ya. Tapi jangan sombong Pak Guru ya. Nanti masuk di P3K ya kan, apa namanya, SK-nya cuma 1 tahun, kaki sombong pula sama Pak Komar, ya kan itu. Akhirnya kaki sama-sama lapor-laporan, ya jangan begitu ya. Pokoknya baik-baik saja, semuanya itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang kok. Kita supaya nggak sombong tuh mudah. Kata-kata aku tuh dihilangin, hilanglah sombong kita. Nah, gue atau aku, saya itu dihilangin. Pangkatku, mobilku, anakku, dunyoku, ilmuku, kukunya itu dihilangin. Nah itu ya. Nah itu ya. Nanti mudah. Tapi asal kata-kata aku itu masih ada. Wah itu kalau ndak aku, sudah, ya kan. Pak Bang Edi itu kalau udah aku, sudah, pokoknya asal aku itu ada, sudah. Timbul sombong lah itu. Karena kita menganggap diri kita ada, kita menganggap diri kita penting. Rumusnya kemarin kan mudah. Kita jangan pernah merasa lebih baik, ya kan, atau lebih hebat dari apapun dan siapapun. Nah, rumusnya begitu. Nanti badannya tinggi besar datuk ya kan. Apa kau tengok aku kok. Wah. Asal kata-kata aku dan ibaratnya rasa seperti itu kita latihan kike sedikit demi sedikit, ya nanti insya Allah kesombongan itu akan hilang sedikit demi sedikit karena kita menyadari bahwa semua-muanya itu adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diingat, sampai mati diingat ya. Bahwa manusia itu sedikit pun tidak akan pernah bisa baik dan sedikit pun tidak akan pernah bisa benar kecuali ketika pas dikasih fadl oleh Allah dan dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diingat-ingat itu. Kalau perlu rekamannya dibolak-balik. Jadi orang manusia itu sedikit pun tidak akan baik. Itu rumusnya. Kecuali orang itu pas dikasih fadl dan dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit pun tidak ada manusia itu kok baik.
orang itu kelihatan baik di mata kita atau di mata orang lain, itu kenapa kok kelihatan baik? Karena aibnya itu lagi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kok sok-sokan ya kan itu. Jadi kita kelihatan baik di mata orang itu karena aibnya ditutup. Coba nanti kalau Pak Guru Tamrin sudah ketahuan ngintip jando pirang tadi, Bapak kan? Jangan kok kawannya lo muridnya lo ngeremehin, ya kan? Ngono kok katanya ngajarin saya agama, rupanya dia tukang ngintip jando pirang. Umpomo kok ketahuan begitu, aibnya kok dibuka sama Allah, ya sudah hina seseorang itu. Jadi orang itu bisa baik, bisa mulia, itu karena aibnya ditutup oleh Allah, dan kebetulan pas dikasih fadl, dikasih rahmat oleh Allah. Jangan kok kita bangga pe bisa ngaji, jangan bangga kok pe bisa jamaah, jangan bangga kok pe bisa sholat. Kita semua bisa begitu, itu karena dikasih fadl, dikasih rahmat oleh Allah. Coba kita tengok yang tidak dikasih fadl sama Allah, gak telap. Sholat itu gak telap, apalagi ngaji, apalagi jamaah. Lah itu ketika nggak dikasih fadl dan dikasih rahmat oleh Allah. Elek menungso itu, ya kan? Karena rumusnya makhlul khotok banisian kok. Nak dianggap baik, gak bakalan. Apalagi kok menurut orang-orang tasawuf, ya kan? Contoh di kitab Hikam. Manusia itu siapa sih? Al-insanu mahasinuhu masawiya fakaifa latakunu masawihi masawiya. Siapa sih manusia itu? Manusia itu yang baiknya wae itu buruk, apalagi kok memang buruknya. Nah, gitu Pak Topik ya. Jadi kita jangan kecil hati, pokoknya dong fadl Allah, rahmat Allah. Kalau kita tuh tidak akan baik, ya seperti tadi, gitu ya. Jadi kita jangan kok berbangga diri. Ya, jangan sampai sombong, apalagi kok dengan pangkat, derajat, bahkan ilmu. Umpama atau pangkat berapa tahun sih? Nah itu ya. Umpama pegawai negeri berapa tahun sih? Ya nanti kalau sudah nggak pegawai negeri ya seperti orang biasa. Makanya jangan sok-sokan, itu ya. Tuh. Jadi kalau kok kita sombong, berbangga diri di atas bumi, maka bumi ngomong itu nanti awas kau, ya kan? Di dalam perutku engkau akan terhina. Yang seterusnya perkataan bumi tiap hari 10 ekor itu. Watamsi dan berjalan siapa engkau masruran dalam keadaan bahagia ala dohri di atas punggungku. Wa taqau dan akan jatuh siapa engkau khasinan dalam keadaan susah fibatni di dalam perutku. Engkau berjalan, wah seolah-olah nggak pernah diluk, ya kan itu. Seolah-olah galoe engkau kuasai, galoe engkau lah yang hebat, tapi ingat engkau akan susah di dalam perutku. Watamsi dan akan berjalan siapa engkau fi nuri di dalam cahaya ala dohri di atas punggungku. Engkau ketika masih hidup, siang yo dikasih Allah matahari, malam yo dikasih rembulan, kalau kurang terang yo dikasih listrik. Tapi ingat, watak adu dan akan duduk siapa engkau fidulumati di dalam kegelapan, fibatni di dalam perutku. Seolah-olah kita terang saat ini, nanti kalau mati itu weteng dedet. Nah, ya. Nah, itu. Makanya bagaimana Pak cara terangnya? Ya datang-datang ke tempat ngaji, walaupun sampai sini tidur-tiduran ndak hale. Dengerin anak-anak atau kita sendiri kalau bisa baca Quran, ndak bisa baca dengerin yang sungguh-sungguh. Nah, andaikan kok seseorang itu ada yang baca Quran, anak-anaknya disuruh ngaji, ketika balik ngaji dites, nak kamu tadi baca yang mana, didengerin supaya bisa menjadi penerang di kubur kita. Nah itu ya. Watamsi dan berjalan siapa engkau fi jama'atin di dalam perkumpulan berkelompok ala dohri di atas punggungku. Watakudu dan akan masuk atau duduk siapa engkau wahidan dalam keadaan sendirian fibatni di dalam perutku. Sekarang
Kalau pas kok ibaratnya berjalan berkelompok-kelompok, berpartai-partai, ya kan itu. Tapi tengok nanti kalau sudah muatek di antara orang sekampung, setelah dimuasun kepada kubur, diuruk, didek-idek, ya kan itu. Kurang padat didekin, nah itu terus ditinggal sendirian. Itu kita persiapkan kawan-kawan kita untuk di akhirat. Wis pokoknya bisanya ngaji, bisanya kumpul ikut yasinan, bisanya berjamaah di masjid, di masjid. Nah, itu caranya begitu supaya nanti kita di alam kubur itu tidak sendirian, ada kawan-kawannya. Itulah apa yang disampaikan oleh bumi tiap hari, yaitu 10 iko itu. Nah, diingat-ingat. Yang pertama yaitu tadi bahwasanya bumi ngomong, ya kan, kamu berjalan di atasku, tapi tempat kembalimu di dalam perutku. Engkau bermaksiat di atasku, kamu nanti akan disiksa di dalam perutku. Engkau tertawa-tawa di atas punggungku, nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Engkau makan minum dari yang haram di atas punggungku, tapi engkau nanti di dalam perutku akan dimakan oleh belatung, set. Nah, terus apa tuh namanya? Cacing, ya kan? Ini jangan salah ya. Cacing itu dia tidak punya mata. Indra penciuman terhebat itu cacing atau belatung itu. Begitu orang masuk kubur, yang jauhnya 1 mil itu dia bau. Wah, datang dia. Masa begitu Pak? Kalau tidak percaya tengok besok kalau mati. Enggak, itu betul itu ya. Kelihatannya saya ngaji itu guyon, tapi itu betulan. Karena saya menyampaikan agama itu supaya dengan rileks, bahagia, seneng. Nah, tapi itu betul, walaupun saya bergurau itu betul, ya kan itu. Nah, terus kalian itu semua pada tertawa-tawa di dalam di atas punggungku, tapi akan menangis di dalam perutku. Makan haram di punggungku, nanti akan disiksa, dimakan oleh belatung di dalam perutku. Engkau terserah nak bahagia di atasku, tapi di atas punggungku, tapi engkau akan susah di dalam perutku. Engkau mengumpulkan barang yang haram yang tidak jelas, pokoknya rumangsane anak gowo mati harta itu, tapi ingat engkau nanti akan menyesal di dalam perutku. Dan engkau menyombongkan diri di atas punggungku, tapi engkau akan hina nanti kalau mati di dalam perutku. Engkau berjalan-jalan ke India, ke Singapura, ke Bali, ya kan? Seneng-seneng, tapi engkau nanti akan susah di dalam perutku. Ya nak jalan-jalan jari Badur mang lo, umroh, jalan-jalanku ya. Nah, engkau berjalan dalam keadaan terang di atas punggungku, cuman engkau nanti akan kembali dalam perutku dalam keadaan gelap. Ya dicari penerangannya macam itu tadi, dengerin orang baca Quran, kalau bisa baca sendiri, ya kan, dan seterusnya ikut-ikut ngaji. Dan terus kalian berjalan berkelompok, ya, berpartai-partai di atas punggungku, tapi engkau akan sendirian di dalam perutku. Wa fil khabari innal qabra yunadi kula yaumin salasa marrah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.